Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi mengenai karakteristik peserta didik pada kelas 4 di SD Negeri 21 Kulon. Hal yang menjadi latar belakang observasi yang dilakukan adalah bahwa sekolah merupakan salah satu pendidikan formal yang diselenggarakan guna mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, di mana pembentukan kemampuan dan karakteristik peserta didik di sekolah itu dipengaruhi oleh proses belajar yang ditempuhnya. Dengan demikian, untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, hal utama yang harus dipahami adalah guru harus mampu memposisikan diri sesuai dengan fungsi dan perannya dalam pembelajaran. Untuk mengetahui kesesuaian perkembangan peserta didik pada jenjang pendidikan sekolah dasar, maka dilakukan kegiatan observasi pada kelas 4 di sekolah SD Negeri 21 Kulon. Selanjutnya, yang menjadi sasaran pada kegiatan observasi ini adalah siswa dan siswi kelas 4 SDN 21 Kulon Cirebon. Kemudian ada pun panduan observasi yang dilakukan. Yang pertama itu mengenai perkembangan fisiologis, mana untuk aspek observasi yang dilakukan, yaitu yang pertama, apakah peserta didik memiliki sifat realistis dan rasa ingin tahu yang besar. Kemudian, yang kedua, apakah peserta didik sudah mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Yang ketiga, apakah peserta didik memiliki kesenangan untuk aktif dalam suatu kegiatan? Apakah terdapat peserta didik yang sudah mengalami pubertas? Dan yang kelima, apakah peserta didik mengalami perubahan postur tubuh yang signifikan? Adapun hasil observasi terhadap aspek perkembangan fisiologis, yang pertama, peserta didik secara keseluruhan itu sudah memiliki rasa tahu yang besar. Kemudian aktif dalam merespon pembelajaran, peserta didik juga sudah mampu mengembangkan kemampuan motoriknya. Kemudian terdapat beberapa peserta didik yang mulai mengalami masa pubertas, di mana untuk peserta didik perempuan yaitu sudah ada yang mengalami menstruasi. Kemudian terdapat beberapa peserta didik yang mengalami perubahan postur tubuh seperti tinggi badan yang signifikan. Kemudian selanjutnya mengenai perkembangan kognitif. Adapun untuk aspek observasi yang dilakukan, yang pertama adalah apakah peserta didik sudah mampu berpikir secara logis dan konkret dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apakah peserta didik sudah mampu mengelompokkan objek dan mengurutkan sesuatu. Kemudian yang ketiga, apakah peserta didik sudah mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional. Adapun hasil observasi, sebagian besar peserta didik sudah mampu berpikir secara logis dan konkret dalam proses pembelajaran, dan mereka juga sudah mampu mengelompokkan suatu objek sesuai dengan jenisnya. Dan mereka juga dapat mengurutkan sesuatu, misalkan mengurutkan benda dari yang terbesar ke yang terkecil, dan yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian peserta didik juga sudah cukup mampu dalam memahami konsep yang melibatkan sebab akibat secara rasional. Kemudian yang selanjutnya mengenai perkembangan sosial, di mana untuk aspek observasinya, yaitu pertama, apakah peserta didik sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap peran dan tugas yang dimilikinya? Kemudian, apakah peserta didik sudah mampu menghargai hak pendapat atau karya orang lain? Kemudian, apakah peserta didik sudah mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan teman sebayanya? Adapun hasil observasi, yang pertama, sebagian besar peserta didik sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap peran dan mampu menyelesaikan tugas yang dihadapinya dengan baik. Kemudian, peserta didik juga mulai mampu menghargai pendapat atau karya orang lain, akan tetapi masih terdapat beberapa peserta didik yang belum memiliki sikap menghargai, seperti mementingkan kehendaknya sendiri. Kemudian, peserta didik mulai memiliki kesanggupan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan mulai memiliki kepercayaan terhadap teman sebayanya. Selanjutnya,
yaitu mengenai perkembangan emosi. Aspek observasinya, yang pertama, apakah peserta didik sudah mampu mengendalikan emosi negatifnya? Yang kedua, bagaimana respon peserta didik dalam menghadapi emosi yang ditunjukkan oleh teman sebayanya? Peserta didik sudah mampu mengendalikan emosi negatifnya. Namun, masih perlu adanya bimbingan terhadap peserta didik yang belum mampu mengontrol dan mengendalikan emosinya dengan baik. Dan dalam merespon emosi teman sebayanya, peserta didik ini cenderung meresponnya dengan diam. Akan tetapi, masih terdapat peserta didik yang merespon emosi temannya dengan emosi lagi. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Mana untuk aspek observasinya, yang pertama adalah apakah peserta didik dapat mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, apakah peserta didik memiliki rasa tanggung jawab. Apakah peserta didik bisa saling menghargai dengan dengan sesama temannya. Kemudian yang keempat, apakah peserta didik memiliki rasa saling tolong-menolong dengan temannya? Sebagian besar peserta didik ini sudah dapat mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru. Kemudian sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik juga memiliki sikap menghargai dan peduli kepada orang lain. Dan peserta didik juga sudah memiliki sikap dan rasa tolong-menolong. Selanjutnya, mengenai perkembangan bahasa. Yang pertama, apakah peserta didik mampu membuat kalimat lengkap dan jelas? Yang kedua, apakah peserta didik dapat menceritakan kembali suatu hal dengan urutan yang logis? Yang ketiga, apakah peserta didik sudah mampu mengajukan pertanyaan yang terangkum dalam 5W1H? Peserta didik ini sudah dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan baik, lancar, dan logis. Kemudian peserta didik sudah mampu membuat kalimat yang lengkap dan jelas, meskipun masih terdapat peserta didik yang belum bisa menggunakan bahasa yang baku. Mengenai etnik. Untuk etnik, bagaimana kondisi etnik peserta didik kelas 4A di SD Negeri 2 Setu Kulon, bahwa peserta didik di kelas 4A SD Negeri 2 Setu Kulon ini mayoritas merupakan etnik Jawa yang kebanyakan dari daerah Cirebon itu sendiri. Kultural. Bagaimana kondisi kultural peserta didik kelas 4A di SD Negeri 2 Setu Kulon? Untuk hasil observasinya, bahwa peserta didik memiliki kultur yang hampir sama karena peserta didik berasal dari daerah dan lingkungan yang sama. Untuk status sosial, bagaimana tingkat sosial peserta didik kelas 4A di SD Negeri 2 Setu Kulon? Yang kedua, apakah peserta didik memperlakukan teman sebayanya berbeda-beda dan hanya berteman dengan teman yang memiliki tingkat status sosial yang sama dengan dirinya? Yang ketiga, dalam pembelajaran, apakah ada perlakuan yang berbeda dari guru terhadap satu sosial peserta didik? Dengan kondisi sosial yang berbeda-beda ini, peserta didik tidak membeda-bedakan dalam menjalin hubungan atau pertemanan. Mereka dapat bersosialisasi dan berteman baik dengan seluruh peserta didik tanpa memandang status sosialnya. Selanjutnya yaitu minat. Bagaimana minat belajar yang dimiliki peserta didik kelas 4A di SD Negeri 2 Setu Kulon? Mayoritas peserta didik di kelas 4A ini memiliki minat belajar yang cukup tinggi, khususnya pada mata pelajaran seni budaya yang berkaitan dengan seni musik belajar. Bagaimana gaya belajar peserta didik kelas 4A SD Negeri 2 Kulon? Kemudian apakah dalam proses pembelajaran, guru sudah memperhatikan gaya belajar peserta didik? Kemampuan awal yang dilakukan peserta didik agar ia memiliki kemampuan awal dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana sikap guru dalam membantu peserta didik menggali kemampuan awalnya? Yaitu tentang motivasi belajar. Apakah peserta didik memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam belajar? Kemudian apakah penghargaan yang peserta didik dapatkan setelah melakukan pembelajaran dengan baik? Kemudian apakah lingkungan belajar peserta didik nyaman dan aman bagi peserta didik? Dapat disimpulkan bahwa tahap perkembangan peserta didik ini berlangsung secara normal, di mana peserta didik sudah mampu berkembang sesuai dengan usianya. Sekian pemaparan dari panduan observasi dan hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.